Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum man tardawna dinahu wa khalquhu fazawwajuhu. Al-hadis au kama qala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang insyaallah penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin dan mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita membahas tema memilih calon pasangan suami dan istri yang baik. Pernikahan bukan sekedar mencari seorang yang kita cintai. Pernikahan adalah perjalanan panjang untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu memilih pasangan tidak boleh hanya berdasarkan wajah, harta, pekerjaan, atau popularitas. Memilih calon pasangan suami istri yang baik, yang pertama adalah utamakan agama dan akhlaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khalquhu fazawwajuhu." Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahilah ia. Hadis ini mengajarkan bahwa agama dan akhlak harus menjadi pertimbangan utama. Mengapa? Karena kecantikan bisa berubah, kekayaan bisa berkurang, jabatan bisa hilang, tetapi orang yang memiliki iman dan akhlak yang baik akan berusaha menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah dan kepada keluarganya. Yang kedua, perhatikan tanggung jawabnya. Calon suami harus dipersiapkan menjadi seorang pemimpin keluarga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Menjadi pemimpin bukan berarti berkuasa semuanya. Justru berarti bertanggung jawab, melindungi, menafkahi, membimbing, dan memberikan keteladanan. Begitu pula calon istri perlu memiliki kesiapan menjadi pasangan yang saling mendukung, menjaga kehormatan keluarga, serta membangun rumah tangga bersama-sama. Kemudian yang ketiga, lihat bagaimana hubungan calon pasangan dengan keluarganya. Salah satu cara mengenal karakter seseorang adalah melihat bagaimana ia memperlakukan orang tua, saudara-saudaranya, teman-temannya, dan orang yang berada di bawahnya. Jangan hanya melihat bagaimana dia memperlakukan kita ketika sedang jatuh cinta. Lihat bagaimana dia ketika marah, kecewa, berbeda pendapat, atau menghadapi masalah. Karakter seseorang sering terlihat ketika menghadapi keadaan yang tidak sesuai
dengan keinginannya. Kemudian yang keempat, jangan hanya mencari pasangan yang sempurna. Tidak ada manusia sempurna. Yang kita cari bukanlah orang yang tanpa kekurangan, tetapi orang yang mau belajar, yang mau memperbaiki dirinya, bertanggung jawab, dan bersama-sama bertumbuh dalam kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Kemudian yang kelima, jangan terburu-buru menentukan pasangan. Mahasiswa dan generasi muda perlu memahami bahwa menikah bukan perlombaan. Jangan menikah hanya karena takut disebut terlambat. Jangan memilih pasangan hanya karena teman-teman sudah menikah. Dan jangan pula menikah hanya karena dorongan perasaan sesaat. Gunakan akal. Libatkan orang tua atau orang yang dipercaya. Lakukan komunikasi yang sehat. Dan yang paling terpenting, berdoa serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum mencari pasangan yang baik, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah berusaha menjadi calon suami atau calon istri yang baik? Karena pasangan yang baik tidak hanya dicari, tetapi juga dipersiapkan dan diusahakan dari diri kita sendiri. Mari kita persiapkan diri dengan ilmu, iman, akhlak, kematangan, emosional, dan tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pasangan yang baik, pasangan yang menenangkan hati, saling menguatkan dalam ibadah, dan bersama-sama membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.